Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini hari Rabu tanggal 30 November tahun 2022 kita melaksanakan kembali pembelajaran kita. Tapi sebelum memulai pelajaran, mari kita memohon keridhaan Allah dengan bersama-sama berdoa. Ketua kelas, silahkan dipimpin temannya berdoa. Baik, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 tentang benda di sekitarku. Coba dibuka buku temanya anak-anak. Sudah dibuka? Nah, baik. Di situ ada teks. Coba kalian baca baik-baik teks tersebut. Sudah dibaca? Sudah dipahami? Belum. Baik, Ibu akan memberikan penjelasan. Di situ yang kita bahas adalah benda yang ada di sekitar kita. Apa saja benda di sekitar kita? Ada pohon, benar. Kemudian selain pohon, rumput. Kemudian selain rumput, rumah, batu. Terus selain batu, apalagi tiang listrik. Baik, itu semua benda yang ada di sekitar kita. Kalau benda yang ada di sekolah, siapa yang tahu? Ya, ada meja, ada kursi, papan tulis. Kemudian selain papan tulis apa lagi? Rak sepatu, rak buku, lemari, seperti itu. Baik, bagus. Nah, dari benda-benda yang kalian sebutkan, apakah kalian tahu ada perbedaan di antaranya? Iya, ada benda hidup dan benda mati. Apa yang dimaksud benda hidup? Benda yang bisa bergerak dan tumbuh. Rumput tumbuh apa tidak? Tumbuh. Bergerak kalau ditiup angin. Pohon tumbuh apa tidak? Tumbuh. Jadi pohon, rumput termasuk benda hidup. Betul sekali, benda hidup. Sedangkan batu, tiang listrik kategorinya termasuk benda mati, seperti itu. Nah, selain itu, benda itu mempunyai apa? Mempunyai volume. Tahu volume? Tahu volume? Volume itu mempunyai berat. Nah, berat suatu benda. Nah, misalnya batu, kalau kita ukur dengan alat ukur yang sering disebut dengan timbangan, bisa terketahuan beratnya, misalnya 1 ton, seperti itu. Nah, untuk alat ukur sendiri terbagi dari berapa? Ada timbangan beras, kemudian ada timbangan raca. Apa fungsi timbangan raca? Untuk menimbang emas. Kemudian ada timbangan warung, fungsinya untuk menimbang gula, menimbang tepung, menimbang telur, seperti itu. Sama timbangan berat badan. Nah, seperti itu. Jadi berapa timbangan tadi terbagi? Terbagi 4. Timbangan beras, timbangan beras, timbangan raca, timbangan warung, dan timbangan berat badan. Itu semua yang menentukan berat dari berbagai benda. Misalnya ada 1 karung beras. 1 karung beras itu bisa diukur dengan kiloan. Misalnya 5 kilo, 10 kilo, sampai 25 kilo diatur dengan timbangan beras. Kemudian ada timbangan warung. Fungsinya untuk menimbang gula kiloan, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, atau sampai on yang paling kecil 1 on. Nah, seperti itu. Telur, lombok, bawang, semua ditimbang dengan timbangan apa anak-anak? Timbangan warung. Nah, sekarang kalau kita beli emas, itu berarti kita timbang, orangnya menimbang dengan apa? Ayo, timbangan raca. Emas beratnya sampai kiloan apa graman? Kiloan paling berat, gram paling
kecil. Lalu tubuh, berat tubuh seperti ibu, berat tubuh ibu berat tubuh ibu sekitar 80-an. Nah itu pakai apa? Pakai ton apa pakai kilo? Pakai kilo seperti itu. Itu kita belajar tentang apa anak-anak? Matematika. Baik, lanjutnya yang terakhir dari benda-benda tadi ada lagu loh. Ada lagu. Mau ibu kasih tahu lagunya? Nah, baik. Dengarkan ibu baik-baik ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Baik, dari lagu itu ada benda. Bendanya itu nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi bisa jalan. Siapa yang tahu benda apa itu? Namanya jam. Betul sekali, benda itu bernama jam. Nah, dari sekian banyak benda itu mungkin kita bisa mengetahui apa fungsi jam. Fungsi jam adalah untuk mengatur waktu. Karena dalam sebuah pepatah berkata, kalau kita tidak bisa mengatur waktu akan membunuh kita. Maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Janganlah lalai, harus rajin belajar, karena anak pintar harus rajin belajar, terutama rajin membaca. Seperti itu anak-anak. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalian di rumah nanti kerjakan PR halaman 68, 5 soal. Saya ibu cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.